ITERA Fan, kembali lagi di podcast Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Nah, ITERA Fan kali ini di podcast Lentera ditemenin sama aku, Aris Munandar, dari program studi teknik perkeretaapian. Di sini, kali ini kita akan membahas dan juga mengulik sebuah informasi dari program studi teknik fisika yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Dan kali ini aku nggak sendiri, sudah ada dua narasumber yang hebat pastinya dari program studi teknik fisika. Halo Ibu, halo Abang. Halo semua. Boleh dong buat perkenalan dan juga disapa ITERA Fan yang ada di rumah nih. Oke, halo ITERA Friends. Mungkin untuk pertama ya, perkenalkan nama saya Nika Dwi Grafika Dantias, biasa dipanggil Ibu Nika. Saya dosen teknik fisika dan mungkin kalau misalnya jabatannya, saya juga jabatan di kemahasiswaan juga. Mungkin Oke. bisa langsung dari mahasiswanya. Iya, nama saya Putra Aji Gumilang, mahasiswa Teknik Fisika angkatan 2018. Oke, berarti Ibu Nike dan juga Bang Aji nih. Iya. Apa kabar Ibu, Abang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke Bu, ini kan program studi teknik fisika ya. Awal mula Ibu suka sama fisika tuh kenapa sih Bu sampai bisa jadi dosen teknik fisika nih? Oh, ini menarik ini. Kalau misalnya biasanya sih kalau misalnya rata-rata fisika itu susah. Tapi saat pertama kali saya pada saat masuk dari fisika sendiri itu sebenarnya sih awalnya saya juga seperti kalian semua, yaitu waduh saya salah jurusan. Tapi ketika ada film-film yang berbau dengan sains dan fisik, seperti salah satunya contohnya adalah Tony Stark yaitu Iron Man. Saya jatuh cinta sama Tony Stark berdasarkan dari entah itu kecerdasannya dan sebagainya, dan aplikasi dari alat-alatnya itu tadi, bahwa seperti ini ya fisika. Ternyata fisika itu tidak semuanya itu seperti dengan matematika dan fisika, dan kita semuanya hampir seluruh peralatan kita itu berhubungan dengan fisika juga. Jadi itulah kenapa saya ingin mengeksplor lagi dengan fisika untuk menjadikan bahwa fisika itu sebenarnya menyenangkan, dan kita bisa mengaplikasikan fisika itu dalam bentuk yang satu produk yang lainnya itu tadi. Yaitu kita thanks to pada Iron Man atau karakter-karakter yang berhubungan dengan science fiction gitu tadi. Berarti memang ketertarikan dari fisika juga melihat dari pengalaman melihat sebuah film dan juga memang karena fisika juga keterkaitan dengan kehidupan juga masih sangat erat Bu ya. Ya, betul sekali. Dan untuk Bang Aji sendiri nih, gimana sih melihat sudut pandang dari fisika sendiri? Sudut pandang dari fisika sendiri sebenarnya asik ya untuk ngulik rumus-rumusnya dalam ngulik-ngulik turunan-turunan yang ada di dalam rumus-rumus fisika. Karena kenapa masuk teknik fisika juga pada awal SMA, pada awalnya pun karena ketertarikan kepada fisika. Terus akhirnya pada saat SBM mau mencoba mengeksplor dunia-dunia fisika lainnya. Nah, ternyata pas mengeksplor tersebut nemulah program studi teknik fisika. Karena selama ini jujur pun pada saat lulus SMA pun saya nggak tahu ada program studi teknik fisika. Karena awalnya pengen masuk fisika murni. Nah, tapi ketika ada program studi teknik fisika kayak apa nih? Nah, dari situ kayak ya udah kira dicoba dieksplor lebih jauh. Oh, kok belajarnya luas kayak soal robotika, soal fisika bangunan dan segala macamnya itu, dan akhirnya memilih teknik fisika untuk pilihan kuliah saat ini. Berarti memang dari SMA itu memang udah seneng di dunia fisika Bang ya? Iya. Makanya sampai sekarang memutuskan untuk masuk di teknik fisika ITERA. Betul. Kalau ngomongin teknik fisika ITERA Bu, ini kan termasuk program studi yang belum lama juga ya. Itu mulai sejarahnya boleh diceritakan Bu, teknik fisika dari mana, tahun berapa gitu? Oke, teknik fisika ITERA ya. Teknik fisika ITERA ini hampir beberapa bulan setelah saya masuk sebenarnya, masuk di ITERA juga. Jadi Prodi Teknik Fisika ITERA pada saat pertama kali pendirian ya sudah diresmikan itu adalah tanggal 18 Oktober 2017. Berarti kalau misalnya dihitung mundur berarti sekitar 4 tahun ya dari sekarang. Kemudian angkatan pertama itu adalah angkatan 2018, ini salah satu mahasiswanya. Angkatan 2018, kemudian saat ini sudah memiliki 4 angkatan. 4 angkatan. Terus kemudian juga dari 4 angkatan itu tadi profil dari seluruh teknik fisika ya kami membagi menjadi 2 bagian, yaitu 2 KK ya kelompok bagian. Kelompok keahlian yaitu pertama ada Sustainable Intelligent Built Environmental atau lingkungan binaan berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah Sustainable Technology Material. Nah, 2 ini apa nih? Nah, ini kan ini yang paling menarik ini. 2 ini itu seperti yang pertama adalah SIP atau SIP yaitu Sustainable atau lingkungan binaan tadi.
yang berkelanjutan, yaitu kita berhubungan dengan instrumentasi kontrol. Instrumentasi kontrol itu nggak cuman hanya di industri saja, tapi elektronika juga, seperti hanya kayak teknik elektro, terus kemudian ada teknik mesin juga, pemodelan suatu sistem dan sebagainya. Kemudian ada fisika bangunan. Kalau misalnya bingung fisika bangunan itu apaan ya? Fisika bangunan itu adalah kita mempelajari kenyamanan, kemudian bagaimana sih kenyamanan dari cahaya. Misal salah satu contohnya ini podcast ini nih. Podcast ini gimana ya cahayanya yang pas, enak dipandang, kemudian juga pada saat kita lihat di YouTube, wah ini nyaman banget nih, tidak terlalu kelap-kelip. Ada juga yang pada saat kita mau orkestra, kemudian yang suaranya menggema. Ada yang kalau misalnya tahu ya, ada salah satu bentuk bangunan yang dimana ada yang di bagian-bagian itu di kedengaran, tidak mencapai sesuatu yang maksimum gitu. Dan itu adalah fisika bangunan. Jadi selain pencahayaan juga, tapi juga suaranya juga. Terus kemudian ada sustainable teknologi material. Ini yang sangat menarik dibandingkan dengan teknik material yang lain. Ini adalah mempelajari benar-benar teknik nanoteknologi ya. Nanoteknologi. Kemudian juga ada salah satu material-material tentang optoelektronik. Salah satu dari dosen yang sudah tubel ya, dia membuat suatu optoelektronik yang itu ya, baterai yang hanya satu lembar tipis ini, yang setara dengan baterai A3 besarnya. Berarti memang teknik fisika ini juga bermacam-macam lingkupnya, nggak hanya tentang menghitung-hitung, tapi juga kita bisa membuat suatu alat, dan juga mungkin robotik juga termasuk, Bu. Ya, betul. Robotik itu juga termasuk, karena di dalam kurikulum kami juga akan mempelajari beberapa ya, yang data ya bagian dari instrumentasi. Ada salah satu yang keunikan adalah biasanya sih mekatro itu berhubungan dengan teknik mesin ya, tapi kami juga mempelajari untuk apa? Untuk kita melihat dari bagaimana posisinya dari robotika itu sendiri, terus kemudian degree of freedom dari tangannya sendiri, terus kemudian bagaimana sistem dinamika atau sistem kontrol untuk mengetahui kalau misalnya kita bisa menjawab nih, robotnya bisa menjawab di apa yang kita bisa lakukan, atau bisa disebut dengan computer vision ya. Computer vision, AI, machine learning, terus kemudian memprediksi agar nanti posisinya sesuai ketika mau mengambil gelas atau mengambil sesuatu. Ini kalau menurut kami sih ini sangat tantangan nih. Oke, kalau untuk berbicara akreditasi sendiri, Bu, kan teknik fisika termasuk prodi yang baru ya. Itu untuk akreditasi sendiri bagaimana, Bu? Akreditasi kami pertama kali, kalau pertama kan masih belum, Mas. Tapi kalau misalnya saat ini sudah baik, dan insya Allah pada saat akhir tahun atau awal tahun depan kami akan berusaha sampai baik sekali. Oke, beralih ke Bang Aji ini ya. Ini berarti sebagai angkatan pertama, Bang ya? Angkatan pertama, betul. Itu minat awal memutuskan untuk masuk ke ITERA dan program studi teknik fisika, kenapa, Bang? Kan banyak nih univ lain dan juga prodi lain nih. Karena pada saat itu kan SBM itu pada tahun 2018 terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah timur, tengah, sama barat. Nah, saya kan berada di wilayah barat. Nah, salah satu prasyarat ketika kita ngikutin SBM, pilihannya itu satu kampus itu harus ada di wilayahnya, di wilayah tempat kita tes. Nah, saya ada di wilayah barat, sedangkan di wilayah barat itu sebenarnya negeri masih ada satu, yaitu ITB. Karena saya sudah lama hidup di Jakarta dan tidak ingin hidup di Bandung, terus saya juga belum pernah tinggal di Jakarta, saya tertarik dengan budaya Sumateranya sebenarnya. Nah, kenapa akhirnya milih ITERA ya? Karena memang di Sumatera cuma di ITERA yang punya teknik fisika. Seperti itu sebenarnya. Berarti memang dari Abang pribadi juga pengen mencoba hal baru di luar daerahnya Abang sendiri. Betul. Berarti penuh eksplorasi nih Abang ini. Iya, sejauh ini. Oke, kalau untuk masalah himpunan nih Bang, kan di teknik fisika ada himpunannya itu. Itu betul. Himpunannya seperti apa Bang? Himpunan teknik fisika tuh sebenarnya nanti kita akan membentuk wadah. Di dalam himpunan itu berkegiatan mengenai hal-hal yang lebih dilakukan, yang lebih dilanjutkan dari materi-materi yang ada di bangku kuliah yang kita pelajari selama jam-jam kuliah sebenarnya. Kayak misal ada praktikum lebih lanjut, misalkan kayak kemarin ada sempat kasus COVID segala macam, terus praktikum akhirnya terhenti secara offline dan akhirnya berubah menjadi online. Nah, dari himpunan sendiri harus bisa mengcover dari kekurangan-kekurangan tersebut agar tetap terisi
pengetahuan-pengetahuan yang memang harus dilakukan dan harus mereka dapati. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau untuk kegiatannya sendiri, ada nggak sih kegiatan yang di luar kampus dari himpunan mahasiswa sendiri, Bang? Oh, ada. Terakhir, kegiatan himpunan yang di luar kampus adalah pengabdian masyarakat di Desa Bangunrejo kalau nggak salah namanya. Kita lakukan itu selama 1 bulan di setiap hari Sabtu Minggu kalau tidak salah. Itu untuk seluruh mahasiswa teknik fisika wajib mengikuti himpunan kah atau seperti apa nih, Bang? Nah, untuk kewajiban mengikuti himpunan atau tidak sebenarnya pilihan dan tidak pernah ada paksaan dari dari kami yang sudah masuk himpunan lebih awal. Tapi akan sangat disayangkan ketika memang mereka tidak masuk himpunan. Karena banyak hal yang bisa didapatkan ketika kita berada di lingkup atau ekosistem himpunan itu sendiri. Berarti tidak hanya belajar secara langsung di teknik fisika, tapi kita mempunyai sosialisasi lebih luas di himpunan, Bang ya? Tentu, kalau itu sudah jelas. Dapat relasi baru, dapat ilmu baru. Iya, dapat Oke. relasi baru, dapat ilmu baru, tahu cara bersosialisasi dengan banyak orang, tahu bagaimana kita bernegosiasi dengan dosen ketika memang mahasiswa tuh menginginkannya seperti ini. Terus dari dosen pun kan ada sebuah kerjasama untuk menunjang kemajuan prodi itu sendiri. Oke, untuk Bu Nika sendiri nih, Bu, tentang teknik fisika itu biasanya kan pasti ada praktikum nih ya, Bu ya. Fasilitas apa sih, Bu, yang akan diberikan oleh ITERA untuk menunjang praktikum ataupun kegiatan pembelajaran lainnya di teknik fisika nih, Bu? Oke, praktikum ya. Praktikum kita akan membagikan ya sesuai dengan kelompok kalian atau sebenarnya laboratoriumnya sesuai dengan kelompok kalian. Oke, kelompok kalian yang lingkungan binaan yang keberlanjutan itu kami ada 2 ya. Ada instrumentasi dan ada fisika bangunan. Instrumentasi kita ada alat workbench yang instrumentasi kontrol yang kita mempelajari segala macam ya mengkontrol 4 parameter yang ada di industri seperti power plant, terus kemudian industri-industri lain. Terus kemudian kita ada advanced PLC trainer yang kalau misalnya secara paling simpel itu adalah tapi mengatur juga atau mengkontrol yang dimana seperti lalu lintas, kalau tahu sistem lalu lintas jumlah berapa detiknya, kemudian logik seperti kalau misalnya kita mau gambaran ini berapa detik, yang di sana itu berapa detik, kemudian yang di sini juga berapa detik. Nah, kita bisa mengatur seperti itu. Itu adalah Advanced PLC Trainer. Kemudian kami juga ada beberapa kit yang untuk mempelajari tentang instrumentasi elektronika, yaitu ada yang instrumentasi elektronika untuk bagaimana sih cara mereka bisa mengukur dengan benar. Terus kemudian juga ada mempelajari tentang kontrol elektronika yang kita biasa menggunakan Arduino atau microcontroller yang lain. Terus fisika bangunan sendiri itu apa saja? Fisika bangunan sendiri kita punya ada dedok bukan speaker ya, tapi kayak mikrofon, terus ada loudspeaker juga, ada SLM atau sound level meter yang biasanya mengukur kebisingan, terus kemudian ada untuk mengukur intensitas cahaya, ada luxmeter juga, dan juga nanti ada mengukur kecepatan aliran fluida ya, kalau misalnya kita kita tahu nih ini alirannya ada atau tidak, berarti kita pakai anemometer. Terus kemudian ada juga alat-alat yang lain, pendukung-pendukung yang lainnya seperti itu. Berarti banyak sekali, Bu, fasilitasnya hampir kami ingin melengkapi sesuai dengan setiap pakai. Terus kemudian ada ada sustainable material, teknologi material. Di situ kami akan ada Hall effect, itu adalah untuk mengukur sifat keelektromagnetikkan dari suatu material. Kemudian kami ada UV vis, kemudian ada beberapa alat-alat untuk proses material lainnya, dan juga ada fume hood untuk pembuatan material tersebut. Dan juga nanti ada beberapa alat yang nanti pendukung yang sedang akan hadir di tahun 2022. Berarti setiap akan ada praktikum ataupun ada hal apapun itu pasti udah ada nih di teknik fisika sendiri untuk melakukan sebuah praktikum itu, Bu ya. Jadi fasilitas sudah disiapkan dan juga sudah bisa digunakan oleh mahasiswa. Benar. Dan untuk ini sendiri, Bu, sistem perkuliahan di teknik fisika itu seperti apa sih, Bu? Sistem perkuliahan ini kita berdasarkan dari beberapa ya. Jadi ini hampir sama seluruhnya ya, seluruh prodi. Jadi pada saat tahun pertama sama tahun pertama itu kita titipkan kepada TPB. TPB ini kalau misalnya dalam bahasa yang paling
mungkin nggak paham ya kalau interference. Kalau interference mungkin paham. Ada namanya cluster A, yaitu di mana itu adalah cluster yang di mana ada fisika, matematika, kimia, biologi pun kami juga pelajari. Terus kemudian ada beberapa yang lain atau paketan daripada TPB tersebut. Kemudian di kurikulum tahun kedua itu ada semester 3, kami semester 3 itu adalah dasar-dasar dari elektronika, kemudian dasar-dasar dari yang dibutuhkan seperti termodinamika dan sebagainya. Terus tahun kedua nanti agak lebih level lebih lanjut lagi. Terus kemudian level 5 kita sudah masuk lebih ke kontrol. Jadi sistem kontrol, terus fisik fenomena gelombangnya atau dan sebagainya. Jadi fundamental 5 semester dari semester 1 sampai 5 itu kami akan pelajari hampir nyaris sekitar 10 12 ya sama fisika. Tapi yang lebih asik lagi adalah pada saat semester 6, 7 dan 8. Ini sudah aplikatif. Aplikatifnya ini yang mahasiswa bisa mencoba untuk mengeksplikasikan mau passionnya mana nih gitu. Ada yang passionnya pengennya yang kayak data analis. Kami data analis ada loh mata kuliahnya kayak sains data, kemudian terus kemudian ada rekayasa komputasi dan sebagainya. Kalau misalnya kami pengennya mau ke material, nah kami ada nih beberapa nih, ada teknologi nano, ada lapisan tipis, ada yang proses material sama proses material. Terus ada yang mau pengen aplikatifnya fisika bangunan nih. Fisika bangunan kan berarti akan ada bangunan hijau, ada bangunan cerdas dan sebagainya. Berarti memang pembelajaran di teknik fisika nggak fokus pada menghitung rumus-rumus saja, tapi banyak aspek yang kita pelajari. Dan untuk Bang Aji sendiri ya, kalau di teknik fisika ini udah gimana Bang? Ini kan udah dari tahun awal sampai tahun 2021 ya? Berarti udah angkatan pertama dan udah di semester akhir ya? Iya, semester akhir, semester 8. Nah itu ada nggak sih suka duka di teknik fisika nih Bang? Kalau dukanya tuh pasti di awal-awal masuk teknik fisika ya, karena berat banget sih enggak sebenarnya, tapi lebih ke shock terapi sebenarnya. Ketika awal masuk di semester 3, oh gini materinya segala macam turunannya. Cuma bener kata Bu Nika tadi, shock terapi itu bagus untuk kita mempersiapkan aplikatif kita di semester 6, karena seru rasanya aplikatifnya itu. Nah, saya sendiri kan masuk ke dalam kelompok keahlian fisika bangunan dan saya emang fokus ke teknik akustika. Nah, dari situ pun asik untuk ketika ngambil datanya, untuk ketika menganalisis segala macamnya, dan itu seru sih. Apalagi ngeliat teman-teman juga yang ada di bidang teknologi material, teknologinya juga dicari, terus diteliti, terus juga materialnya itu sendiri juga diteliti. Itu menjadi sebuah hal yang menarik sih ketika masuk teknik fisika itu sendiri. Kalau untuk duka dan sukanya itu berarti lebih banyak mana nih Bang? Sejauh ini sih ya dukanya itu cuma kepada shock terapi tadi. Jadi kayak kesusahan diri sendiri menyesuaikan. Iya benar. Bagaimana kita menyesuaikan proses belajar kita di dalam prodi teknik fisika itu sendiri, dukanya ada di situ sebenarnya. Tapi kalau sukanya sejauh ini pun ketika saya merasakan itu banyak lingkungan atau dari teman-teman satu angkatan saya sendiri pun terus mensupport untuk tetap go on gitu loh, tetap maju. Oke. Kalau berbicara tentang mitos atau fakta di teknik fisika nih Bu, bener nggak sih kalau teknik fisika itu mahasiswanya harus pintar fisika Bu? Kalau teknik fisika harus pintar fisika itu ya pasti fakta gitu. Itu fakta, tapi ada beberapa yang ini ya. Kalau misalnya untuk awal-awal kita menggunakan teknik fisika, berarti awalnya pertama kali yang kita akan pelajari adalah jeli pertama adalah fisika juga. Tapi jangan lupa fisika itu harus ada misalnya kalau misalnya bahasa enaknya itu adalah fisika itu adalah bagaimana caranya kita bisa memahami fenomena tersebut, betul nggak? Tapi kita jangan lupa ada satu lagi pendampingnya bahasanya yaitu matematika. Berarti kalau untuk berbicara mitos atau fakta, kalau kita pinter fisika itu kita akan bisa matematika, itu benar nggak Bu? Exactly, fakta itu fakta. Kalau kita belajar fisika itu pasti akan ada beberapa operator atau operasian matematika atau aljabar matematika yang pasti akan ikut di sini. Berarti nggak cuma memahami materi dari fisika, tapi kita juga bisa memahami konsep dari matematika mungkin sendiri. Mungkin dari Aji sendiri. Kalau dari apakah harus pintar fisika itu jelas. Cuma materi di dalam teknik fisika itu seperti kata dosen terbang yang pernah mengajar saya di 2 kelas.
yaitu Bapak Rohmanuddin, itu pernah mengatakan jika kalian mengira teknik fisika ini full isinya fisika itu salah besar, karena 60-70% itu isinya matematika. Karena di dalam teknik fisika itu kan kencang sekali ya soal modelingnya. Jadi bagaimana kita bisa membahasakan satu modeling tersebut dengan bahasa matematika itu sendiri. Kalau ke hal lain nih Bu, mitos atau fakta sih kalau ternyata teknik fisika itu ada kaitannya ketika kita membuat robotik Bu? Oh, sangat berkaitan sekali. Sangat berkaitan sekali kalau teknik fisika. Malah itu salah satu mungkin mungkin kalau misalnya bahasa teknik fisika yang sudah angkatan 2 atau 3 ya, itu kayak piece of cake sebenarnya. Makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari. Berarti pinter buat robotik ya kalau untuk teknik fisika ini sendiri. Yes. Saya mengatakan bisa sangat-sangat kelihatan di sini karena ada beberapa dari mata kuliah kami semua itu akan berhubungan dengan robotik juga ataupun berhubungan dengan hal yang lain. Salah satu contohnya ada mekatronika, ada lab TF2 yang berhubungan dengan Arduino, ada sistem digital juga. Dan yang mungkin ada beberapa yang pilihan yang namanya IoT. Nah, kalau misalnya digabungin ini semua, nanti ada namanya disebut dengan cyber physical system yang ini saat ini lagi dibuka. Ini lumayan, kalau misalnya kita pelajari semua, waduh, ini sudah luar biasa nih aplikatifnya ini, udah hype banget gitu. Oke, kalau untuk praktikum sendiri nih Bang, merasa terbebani nggak sih Bang masuk teknik fisika? Seru. Karena saya paling suka mata kuliah praktikum. Karena dengan praktikum saya ngerti materi-materi yang diajarin di kelas. Oh ini maksudnya dari teori ini, oh ini aplikatifnya. Jadi rasanya asik karena waktu lab TF1 saya membuat PCB rangkaian-rangkaian itu. Terus lab TF2 saya belajar soal Arduino tadi. Terus juga saya pernah di lab itu buat yang ini berkaitan juga dengan robotika, sensor panas pada saat itu, dan lain sebagainya, dan itu asik rasanya, seru habis. Berarti memang praktikum malah jadi hiburan di teknik fisika ini, bukan jadi pusing, cuma hiburan. Ini kalau misalnya pengalaman ya, dulu saya juga dosen laboratorium, mereka jauh lebih happy ketika di praktikum ketimbang di kelas sebenarnya. Tapi akan jauh lebih happy ketika mereka sudah melakukan aplikatif, jadi bukan ke teoritis saja. Jadi kami ingin untuk ke teknik fisika ini biar bisa membedakan ya antara fisika dengan teknik fisika adalah kita lebih ke aplikatifnya saja. Di aplikatif kita ambil dari beberapa dasar dari fisika, terus kemudian kita aplikasikan ke suatu berbagai hal apa yang mereka sukai. Misalnya contohnya salah satu yang kami tidak percaya available untuk kami sendiri, salah satu metode pengukuran, ada mata kuliah itu ada tugas besar juga atau project ini. Team-based project. Team-based project itu kami cuma meminta untuk mereka menggunakan suatu sensor, menggunakan Arduino. Ya sudah, untuk kita ukur bagaimana sih pengukuran yang benar, betul gak sih? Gimana sih caranya mengukur benar atau membuat suatu alat gitu. Tapi mereka telah membuat suatu robotik, yaitu robotik seperti mobil-mobilan yang menggunakan remote. Nah, remote-nya menggunakan menggunakan smartphone malahan. Nah, sudah berbagai macam nih aplikasi-aplikasi itu tadi. Nah, robotik ini tadi itu juga tidak percaya. Nah, terus sensornya dibuat apa? Kalau misalnya kalian tahu sensor parkir yang di belakang ya, agar biar kita tahu nih, kalau misalnya pada saat kondisi beberapa sentimeter itu akan berbunyi. Oke, berarti memang berperan sekali teknik fisika dalam pembuatan robotik dan juga hal lainnya Bu ya. Betul. Nah, ITERA fan di rumah yang kamu tertarik di bidang robotik ataupun teknologi di bidang fisika bisa banget nih untuk masuk di teknik fisika ITERA. Oke, terakhir dari Ibu dan juga abangnya nih, pesan buat calon mahasiswa baru yang nantinya mungkin menjadikan teknik fisika sebagai pilihan yang akan dipilihnya nih Bu. Oke, untuk internal friends dan calon-calon mahasiswa ya. Biasanya untuk pertama kali kita akan bingung nih, kita mau ngapain ya besok ya, kita mau jadi apa besok. Nah, ada beberapa yang dari misalnya bisa dicari ya referensi dari Google bahwa sebenarnya teknik fisika adalah best of the best option sebenarnya. Karena apa? Teknik fisika itu mempelajari hampir seluruh keteknikan yang kita mengatakan bahwa ada dua hal yang melekat, yaitu bridge dan frontier ya, jembatan. Di sini kami menjembatani seluruh keteknikan dan sains yang yang kita pelajari ya. Terus kemudian ada frontier, kita adalah garda terdepan atau pelopor pertama untuk kita mempelajari suatu inovasi teknologi atau awal-awal dari ilmu pengetahuan seperti itu.
Terus kemudian karena kita ada bridge sama frontier, kita ada hanya satu-satunya julukan di teknik fisika, yaitu the Jacker or trade a master of some. Meskipun kita mau pelajari seluruhnya ya, entah itu nanti pada saat teknik mesin kita pelajari, kita teknik elektro kita pelajari, terus teknik material kita juga pelajari, teknik sipil pun kita pelajari, tapi kita pasti punya passion yang apa yang kita inginkan. Jadi untuk jalan-jalan mahasiswa ya, ini teknik fisika adalah the best of the best. Dan kalau misalnya kalian punya suka tantangan dan aduh kayaknya seru nih aplikatif fisika, teknik fisika adalah suatu pilihan yang paling terbaik. Pilihan yang tepat untuk orang yang suka challenging, Bu ya. Betul. Oke, kalau untuk Bang Aji sendiri nih gimana buat pesannya? Untuk seluruh calon mahasiswa, pertimbangkan teknik fisika menjadi sebuah pilihan ketika kamu memilih mau kuliah apa dan di mana. Karena di teknik fisika ini kita kayak dilepas, diajarin bebas hingga akhirnya kita bisa memilih, oh aku nyamannya di sini. Jadi dari awal itu kita nggak pernah dituntut untuk A, B, C, D, E, F, G masuk ke dalam sebuah keahlian. Tapi ketika kita sudah ngerasa nyaman, silahkan diambil. Karena di teknik fisika ini sangat luas sekali. Kita belajar material bahkan, kita belajar akustika yang sangat berhubungan dengan arsitektur, kita belajar instrumentasi yang sangat berhubungan dengan elektro dan IF mungkin. Nah, tinggal kita nanti di dalam teknik fisika, di mana kita nyaman di situ, silahkan dalami lebih jauh lagi. Yang penting nyaman dulu dan juga minat dulu di teknik Betul. fisika. Yang penting apa yang ingin kita inginkan atau passion kita itu mau di mana sih. Nah, teknik fisika itu lebih baik. Jadi kalau misalnya tidak ada kata teknik fisika itu tidak ada katanya apa ya namanya salah jurusan. Betul. Karena ketika kita belok sedikit sudah teknik fisika sebenarnya. Betul. Kita belok sedikit sudah teknik fisika. Oke, itu buat ITERA fan yang ada di rumah yang masih bingung mau masuk jurusan dan juga prodi apa, boleh nih untuk dicari lagi informasi lebih lanjut soal teknik fisika. Siapa tahu ITERA friend yang ada di rumah tertarik nih. Dan buat info lebih lanjut nih Ibu sama abangnya, boleh dilihat di mana nih soal infonya? Info untuk teknik fisika ya, kami sebenarnya ada 4 sosial media nih, yang sebenarnya sangat aktif, bahkan setiap per bulan atau itu pasti akan ada berita-berita. Pertama itu dari di website tf.itera.icid. Silakan dicek, itu adalah kegiatan-kegiatan kami dan sebagainya tentang teknik fisika itu ITERA seperti apa. Kemudian ada YouTube kami yang selalu aktif sampai saat ini sudah lebih dari 4.000 ya, 4.000 apa itu followers. Oh nggak ada subscribers. Yaitu teknik fisika ITERA, jangan lupa di subscribe. Terus kemudian ada juga IG kami, yaitu tf.itera. Kemudian ada HMTF apa tadi? HMTF_ITERA. _ITERA. Berarti lengkap banget nih ya kalau ITERA fan yang di rumah mau cari info lebih lanjut soal teknik fisika. Betul. Ada di website, YouTube, Instagram dan juga Instagram himpunan. Nah itu dia ITERA fan podcast kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Lentera karena kami akan menghadirkan sebuah informasi dan juga mengulik dari teknik maksud saya program studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Makasih Ibu, makasih Bang Aji udah datang di podcast kali ini membahas dan juga memberikan informasi seputar teknik fisika. Kalau gitu aku Haris Munandar mohon pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya.